Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Majalis Ramadaniyah hari ke-28. Sebagaimana saya janjikan, saya akan membahas tentang Syekh Al-Akbar As-Sufi Muhyiddin Ibn Arabi. Saya membahas ini, saya tahu ini tidak terlalu penting untuk selain orang-orang yang berkecimpung di bidang tasawuf, thariqah, tauhid. Gak pas kalau saya bahas di ta'lim umum. Tapi karena saya dengar bulan kemarin kalau nggak salah saya dengar itu dari sahabat saya, Al-Ustadz Haji Mukhtar, Kebonanas, Jakarta. Beliau kan kalau Fatihah memasukkan Sayyidi Ibn Arabi itu. Terus sempat ditanya sama orang, loh kenapa dimasukkan Ibn Arabi? Kayaknya orang ini ingkar, kaget saya itu loh. Nyampe ke Jakarta juga urusan Ibn Arabi ini. Dulu memang waktu saya masih aktif di Al-Bahri itu sempat ada itu beberapa ulama luar negeri, saya nggak nyebut nama ya, nggak nyebut kelompok. Jelas bukan dari kelompok Habaibuna ya, kalau Habaibuna nggak ada masalah sama Ibn Arabi. Diterjemah buku-buku karangan mereka yang sampai mengkafirkan Ibn Arabi. Itu saya lihat sendiri kalau itu. Waktu itu saya tidak membantah dengan lantang, sebab saya pikir nggak terlalu masalah lah, ini orang awam nggak terlalu penting. Cuma sekarang karena zaman YouTube, zaman apa itu internet, terus Telegram apa segala macam, jadi orang nulis saja Ibn Arabi kafir, itu keluar. Wah ini gawat, ini harus dibahas. Minimal untuk jamaah kita sendiri, Darul Hadits, Hibatul Rahmah, dan alumni serta simpatisan. Kalau buat kita, sering saya katakan, kalau kita ditanya tentang satu amalan, kita ditanya tentang satu syekh, fulan bagaimana? Irja'u ila syuyukhikum, selesai. Kalau saya, pertama saya lihat Ustadzul Imam bagaimana dengan Ibn Arabi ini, kayak masalah Ibn Arabi ini. Wah, itu Ustadzul Imam itu tidak bisa dipisahkan dari Ibn Arabi, tiap hari baca hizibnya. Waktu ayam banyak serangan sihir di Darul Hadits itu, Ustadzul Imam, nih perhatikan nih cerita nih. Ustadzul Imam mengumpulkan saya, Habib Abdul Qadir, Habib Muhammad, Syarifah Muhani, Syarifah Khadijah. Panggil di rumah depan, pada sholat subuh, masih ingat saya. Itu kita berlima diijazai hizib Nawawi dengan hizibnya Ibn Arabi. Dua itu. Satu hizibnya Imam Nawawi, kedua hizibnya Imam Ibn Arabi. Gak boleh ditinggal, suruh baca tiap hari. Sebab waktu itu lagi banyak serangan sihir itu. Ustadzul Imam sendiri baca itu. Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih, baca yaumiyan tuh hizibnya Ibn Arabi. Satu lagi riwayat. Waktu Ustadzul Imam sedang di Bondowoso, ya, di rumahnya, kan nginepnya itu beliau di rumahnya ayahnya almarhum Ustadz Yahya Al-Haddar.
Abahnya namanya, muridnya Imamul Habr abahnya ini, Habib Alwi. Min masyayikhi. Sebab saya diperintahkan Ustadzul Imam suruh baca kitabnya Habib Abdul Haddad selama kita di sana itu di Bondowoso. Saya baca depan beliau Nasihat Diniyah, terus saya sholat sunnah, dilihati, diingatkan. Li'annahu akhadha hadha anil Imamul Habr. Dia dapat Imamul Habr kalau mengingatkan murid-muridnya tuh berdiri, mata suruh lihat ke tempat sujud. Saya masih ingat tuh beliau bilang, undur ila mawdi'is sujud. Mata saya waktu itu ke depan lagi sholat. Undur ila mawdi'is sujud. Tarabba indal Imamul Habr itu Habib Alwi Al-Haddar. Saya suruh baca kitab Nasaih, saya baca. Yang masih saya ingat kan barakah, kita mengingat ajaran wali-wali zaman dulu itu barakah. Ar-rasikhin fil ilm. Saya tanya ke beliau. Sekali lagi, kenapa saya cerewet depan orang-orang seperti beliau? Li'annahum akhadhu anil Imam Al-Habr. Ish ma'na ar-rasikhin? Kata beliau, dakhal qalbuh wa ya'mal buh. Rasikh itu orang yang ilmunya masuk ke hati dan mengamalkan, baru bisa disebut ar-rasikhin fil ilm. Nah, waktu di rumah itu rumah ada jin di rumah itu. Ada jin, katanya Habib Alwi nih, punyanya Jadduh min Hadramaut. Wallah alam ceritanya apa, kok bisa yaskun di situ si al-jin ini. Jin khair, jin baik atau jin muslim. Mungkin karena senangnya Ustadzul Imam Habib Abdullah bin Faqih itu di situ, jadi yazhar menampakkan diri di kamar, terus Ustadzul Imam diangkat gitu, diterbangkan, diangkat. Minal farah. Nah, cuma manusia digitukan kan kaget kan. Ustadzul Imam keluar tuh. Keluar ke bagian depan tuh, diambil rumahnya Habib Alwi. Panggil Maulid Dimyati, masih ada Maulid Dimyati waktu itu. Itu saya tahu beliau nggak bisa lepas dari hizibnya Ibn Arabi itu. Maulid Dimyati suruh ngimla, jadi Bismillahirrahmanirrahim beliau ngikuti itu. Adatnya beliau kalau baca hizib sedang di perjalanan kan gitu. Kadang saya suruh baca, kadang Maulid Dimyati. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awal bismillah beliau sudah ikut. Karena beliau nyaris hafal, yaumian dibaca kan itu. Itu dibaca. Ah, setelah itu dibaca, nggak softo lagi, nggak bercanda lagi ini si jin. Artinya apa? Untuk saya, Sayyid Ibn Arabi ini ya bukan wali biasa, wali kabir ada, sufi azim. Malah apa ya? Ada yang nyebut beliau khatmul aulia, pungkasan para wali. Ya jelas fi zamanu ya, jelas di zamannya. Jadi boleh kalau kita sejajarkan dengan aktab, memang kutub. Memang kutub. Itu cukup kalau untuk kita. Bagi murid-murid Syekhuna Buya Yahya, ya tinggal ikut Buya aja. Nggak Buya apalagi, kitabnya Ibn Arabi yang sudah ditasheh sama Imam Sya'rani, Al-Yawaqid wal Jawahir fi Aqaidil Akabir, itu di mulut Buya itu. Kalau ngasih keterangan-keterangan, itu ada di Yawaqid. Itu kitab Yawaqid saya lihat di tumpukan di kamar Buya itu dulu zaman saya taklim, di situ ditumpukan dekat-dekat kitab itu. Ada jadi kalau mau ngambil biar gampang gitu. Wallahu alam beliau sampai mengajarkan sampai khatam apa tidak saya tidak tahu. Tapi itu kitab menjadi marajiknya Syekhana Buya. Malah saya tahu kitab Al-Yawaqid wal Jawahiri dari Buya. Ini ada di sebelah saya sekarang. Saya nukil dari situ. Kalau waktunya cukup. Yakfi. Syekhuna Buya Yahya make menjadikan marajih. Kifayah sudah, nggak perlu dalil panjang-panjang. Terus jangan suka kagetan ya, jangan suka kagetan ada orang datang pakai dari luar negeri. Ini sekali lagi jangan salah pahami omongan saya kalau ada khirij Hadramaut, khirij
Haramain Khairij Mesir, saya la aksid masyayikhukum, syuyukhukum fi ra'si alal ain wal ras, saya juga menukil dari taklim-taklimnya guru-guru antum. Ini yang saya tuju ini satu kelompok, tapi saya nggak mau nyebut nama, bikin fitnah kan. Sampai sekarang ini kalau datang masih habis itu Ibn Arabi itu. Ilalah. Masih, tapi la adzkur asma'ahum wala nama kelompoknya. Bal-labib takfihil isyarah. Yang penting pahami masalahnya. Jadi jangan terpengaruh dengan orangnya kulitnya putih, sorbannya 2 meter, jubahnya rangkap 3, kemudian kola-kolanya banyak. Kemudian mengkafirkan Ibn Arabi, ente yang cerdas, jangan ente bandingin dia dengan ana. Saya mah sorban di kepala juga keberatan. Jangan bandingkan dengan saya yang cerdas. Qala si fulan, bandingkan dengan qala Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, Al-Qutb Abdullah Al-Haddad. Nanti saya akan terangkan kalau ada orang yang menukil bahwa Imam Al-Haddad melarang membaca kitab Ibn Arabi itu maksudnya bagaimana, itu nanti saya ada. Saudul Imam sendiri yamna qiraat kutub Ibn Arabi lil awam. Ada lanjutannya, jangan di koma. Naam, Al-Imam Al-Qutb Abdullah Al-Haddad melarang membaca, juga ada yang beliau komentari. Tapi ini lil awam. Ma'a igrarihi bahwa beliau wali besar. Itu kitabnya saya buka depan saya ini. Ada, kalau Imam Sya'rani malah nyuruh baca kitabnya. Ini untuk habaib, untuk para habaib khusus ini saya temukan guru Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas yang manaqibnya 2 jilid besar itu, Al-Habib Al-Qutb Saleh bin Abdullah Al-Attas. Nama kitabnya Tajul Aras, ini dikenal di Jakarta. Karangan gurunya yang mulia yang ngarang ini Habib Ali bin Hussein. Juz 1 halaman 82. Wali sahibil manaqib ridwanullahi alaihi mutala'atun khassah, pakai khassah, fi kutub Syekh Ibn Arabi. Liannahu minal arifina biha wa bimaqasidiha. Jadi Al-Qutb Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas punya waktu untuk mutola'ah khusus kitab-kitabnya Sayyidi Ibn Arabi. Karena Habib Saleh ini orang yang mengerti dengan maksud tujuan apa yang beliau utarakan. Apa kata Ibn Arabi di sebagian kitab beliau itu? Waktu beliau didatangi oleh seorang allamah yang mau ingkar di zaman beliau dengan beliau itu. Pas ini allamah hadir, ini cerita ada di Yawaqitul Jawahir. Pas itu allamah hadir di depan beliau, dengar beliau kalam ilm, ngajar, ini langsung tertunduk. Allah, ini lautan yang sangat dalam. Terus si alim yang mungkir tadi itu, mungkir itu bahasa Arab ya, bukan mangkir bahasa Indonesia. Mungkir itu ingkar. Dia dengar Ibn Arabi mengucapkan gini, taraknal biharaz zakhirati wara'ana famin aina yadrin nas aina tawajjahna. Kami tinggalkan lautan demi lautan yang sangat dalam di belakang kami. Lautan demi lautan loh, ini bukan satu lautan. Yang dimaksud beliau al-ulum wal mukasyafat wal awalim al-ulwiyah. Itu beliau lewati semua, ditinggal. Famin aina yadrin nas aina tawajjahna. Maka dari mana orang-orang bisa tahu saya sedang menuju kemana? Itu alama begitu ketemu langsung tunduk, udah ngakui beliau orang besar. Baca aja di Yawaqitul Jawahir, masih komentar-komentar Imam Sya'rani bagian depan.
Jadi kalau ada orang-orang ulama-ulama baru zaman kita yang datang dari luar atau di sekitar kita sini, angkar alaih. Ya akhi, aina anta min al-imam Sya'rani? Sya'rani mujaddid. Aina anta min al-imam al-Haddad? Ini yang baru saya temukan ini dari Al-Qutub. Al-Habib Saleh bin Abdullah Attas itu gurunya Habib Ahmad bin Hasan. Gurunya Habib Ali bin Muhammad Habsyi juga. Itu Habib Saleh itu yang Habib Ali ziarah ke setelah beliau hidupnya Habib Ali taklim dalam itu, tapi yang mugarrabin banget ke Habib Saleh ini Habib Ahmad bin Hasan. Malah yang dia bilang Syekh Fathu. Waktu Habib Ali ke makamnya setelah beliau meninggal itu kan datang ke sana. Kurang lebih ngomong beginilah, Beb, masa yang antum kasih sir barokah itu cuma khadimkum fulan, ada satu masyayikh itu. Habib Ali ziarah sama satu orang. Itu Habib Soleh itu katanya mengeluarkan suara yang tinggi itu. Ada anwar, apa cahaya. Yang ikut Habib Ali sampai pingsan. Artinya ba'da wafatih aja masih bisa komunikasi. Allah al-Habib al-Imam al-Qutub Salih bin Abdullah Attas radhiyallahu ta'ala anhu. Wa an sa'iri habaibina wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarin fid darain amin. Narja ila al-mas'alah. Jadi Habib Salih bin Abdullah Attas saja itu ada mutala'ah khasah. Ini dalil fauqad dalil sudah. Kalau orang sekelas Habib Salih bin Abdullah Al-Attas saja itu mempelajari harian sampai ada waktu khusus kitab Ibn Arabi untuk pribadi, sekali lagi untuk pribadi ya. Tidak dipakai ngajar, tidak dipakai. Wa kana yanhal gasirin anil mutala'ati fiha. Dan beliau melarang orang-orang yang ilmunya pendek, akalnya pendek, kayak kita-kita nih orang-orang awam, jangan baca-baca. Apa maksud antum muji-muji Ibn Arabi disebarkan di taklim gini? Gini maksud saya, kita untuk kitab beliau udah jangan lah kalau untuk kita. Kecuali yang sudah ditasih Imam Sya'rani ya, sudah di apa itu? Kenapa ditasih? Bukan Imam Sya'rani lebih alim dari Ibn Arabi, bukan. Imam Sya'rani ngakui nggak ada apa-apanya sama Sayyid Ibn Arabi. Bukan, Imam Sya'rani itu teliti. Jadi banyak kitab-kitab Sayyid Ibn Arabi di zaman beliau saja itu madsus. Madsus itu dipalsu. Jadi ada kalimat yang sengaja ditaruh, ditulis di situ, padahal Ibn Arabi nggak masukkan. Kadang ada satu pemahaman dimasukkan. Minal hasidin, dari orang-orang yang hasud kepada Ibn Arabi sebab pengaruh beliau di zamannya kan luar biasa. Jadi ulama-ulama yang iri juga ada. Ya wallahu a'lam apa niatnya orang-orang yang yadusu ala orang-orang yang yadusu ala kutub Sayyid Ibn Arabi. Yang jelas itu ada. Malah pernah Imam Sya'rani itu membawa kitab Ibn Arabi satu nuskhah, kemudian membawa lagi nuskhah yang madsus, ditaruh berdampingan gitu, ketahuan, wah ini yang asli, ini palsu. Nah, itu sudah beliau rapikan, jadi satu kitab namanya Al-Yawaqit wal Jawahir fi Bayani Agaidil Akabir. Kalau itu saya berani baca, sebab Habib Ahmad bin Hasan Attas di Tadhkirun Nas juga ada nyuruh mutola'ah itu. Kalau Futuhat saya nggak berani. Kecuali yang ini, Futuhat yang sudah diringkas tadi ya. Ada nanti di Majmu' Kalam Habib Abdul Haddad, kitabnya Imam Ibn Arabi yang Imam Al-Haddad memerintahkan baca ada, bukan Futuhat. Kitabnya Habib Abdul Haddad ini yang dikumpulkan Sayyidil Hasawi, Tathbitul Fuad, Juzu 1 halaman 245. Kata pengarang Sayyidil Hasawi, yaqulu hadza ma kana
nafa'allahu bihi yamdahu hadhihi risalah wa ya'muru bimutala'atiha wa yaqul ma fi kutubihi awdahu minha wala aslamu min asyubah wala abyanu lis-sawabi mithluha wa ma dzalika la fiha maqal syafaqatan radhiyallahu anhu. Jadi ada kitab yang ini yang disuruh malah kita mutola'ah kitabnya Ibn Arabi. Kalau yang Futuhat dan lain-lain Habib Haddad melarang untuk awam, takut orang maksudnya Ibn Arabi ke kanan, paham kita ke kiri nanti. Risalatul Qudus nama kitabnya ini. Fi Munasahatin Nafas. Ini yang Habib Abdullah Haddad menyuruh baca itu. Menyuruh baca untuk orang-orang yang mau mutola'ah ya. Sebab orang khusus beliau suruh baca sekali depan Imam Al-Haddad, habis itu dilarang. Nah, untuk kutub Ibn Arabi yang kayak Futuhat khusus itu ya, itu gawat itu, bahasa-bahasanya tinggi. Itu memang dilarang. Saya juga nggak baca kalau itu. Mungkin Anda bertanya, loh katanya Imam Ibn Arabi allamah, ulama besar, ini itu. Kenapa kitabnya sulit dipahami? Ini dijawab ini sama ulama. Ini saya nukil dari Suyuful Hidad. Halaman Suyuful Hidad itu kitab terkenal dari Sayyidi Mustafa Al-Bakri 44. Wa minal ma'lum, ini beliau juga pengagum Sayyid Ibn Arabi dan menukil kalam-kalam beliau di kitab-kitabnya. Kalau muallif Suyuful Hidad siapa tadi itu? Syekhul Islam Qutbuddin Mustafa bin Kamaluddin As-Siddiqi. Beliau cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq Al-Bakri. Itu mampu beliau. Saya sendiri, saya Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ini pengagum Sayyidi Mustafa Al-Bakri. Sebab beliau kalau menerangkan itu enak. Kalau sudah bahas masalah, saya tutup kitabnya, syak saya jadi hilang dari masalah itu. Hebat ini, Allama ini. Ya mursyid, ya Allama. Apa kata beliau tentang muallafat Ibn Arabi? Kok pakai ibaratnya sulit? Mada yaqul? Wa minal ma'lumi, halaman 44 ya. Anna mushkila kalamil arifin yuradu minhul isyarah lal ibarah. Ini garis bawah ini. Lianna ulum al-adwaq min fawqi tawril aql wa in ushira ilaiha fi butunil awraq. Jadi munculnya iskal sebab ilmunya Sayyid Ibn Arabi ini ilmu dzauqiyah. Ya, masih ingat? Saya pernah menerangkan dulu. Jadi, indal Imam Al-Ghazali fi ba'di mu'allafatih, maraji'ul ilm itu kan 4 tuh biasanya. Quran, hadis, ijma', qiyas. Ya kan? 4 yang terkenal. Quran, hadis, ijma', qiyas. Al-Imam Al-Ghazali fi ba'd mu'allafatih beliau bilang ada dzauqiyah. Ini yang dipunya dengan sangat sempurna oleh Ibn Arabi ini. Ilmu yang hanya bisa difahami dengan dzauq, dengan rasa. Disampaikannya oleh beliau dengan isyarah, lal ibarah. Sebab kenapa nggak pakai ibarat? Kenapa nggak pakai ibarat? Nggak pakai kola-kola? Kenapa? Kola-kola yang ini yang gampang, yang jelas. Nggak kira dipaham. Ini contoh kecil tentang dzauq yang di kehidupan kita saja. Anda sering mengatakan kan, saya tadi minum teh manis. Titik, segitu saja. Wa ma huwal manis?
Bisa Anda ceritakan al-manis, rasa manis itu seperti ini. Nggak bisa, nggak bisa. Ada dzauq. Dzauq. Saya tadi terlelap, sangat nyenyak tidur saya. Wa ma huwa terlelap, ma huwal nyenyak. Nyenyak itu kayak apa ya? Buntu. Ah, ilmu ibarah terbatas untuk menerangkan ilmu azwaq. Ini Ibn Arabi bisa nerangkan, tapi pakai isyarah, lal ibarah. Siapa yang bisa memahami? Orang-orang sekelas Al-Imam Sya'rani, Al-Habib Saleh bin Abdullah Attas, makanya beliau mutola'ah tiap hari terus. Dan Ustadz Imam Abi Abdullah, Syekhana Abu Yahya dan lain-lain lah. Orang-orang ahlul adwaq itu bisa. Sebab orang ahlul adwaq itu dikasih sedikit isyarat nyambung sudah. Oh ini maksudnya. Sama-sama ngalami maksudnya, tahu. Oh ini lagi nerangin manis ini. Ini manis yang teh, ini manisnya kopi, ini manisnya jeruk. Sama-sama ahlul adwaq dikasih isyarat aja nyambung. Karena itu pas kalau Al-Imamul Haddad melarang qiraat kutub Ibn Arabi untuk kelas kita, kelas awam, ma'ahtiramihi. Tapi beliau tetap mengakui. Ada wali kabir, sufi azim, dan ulama-ulama yang lain. Kalau Al-Kutub Abdul Wahab Sya'rani mah, wah itu mah memang sengaja yakhdum itu kayaknya itu. Memang beliau khidmah ke kitabnya Ibn Arabi. Saya sendiri ngomong ini sudah saya niati dari tadi, saya khidmah menerangkan kepada masyarakat awam bahwa beliau gutub, bahkan sampai magam khatmul awliya fi zamanihi, dengan niat mengabdi, ngawulo, mengemis asrar barakat dari Sayyidi Ibn Arabi. Ya, fa'asa wa'asa fi hadhihi ad-dar wa fi tilka ad-dar, beliau mau memberi status dua tetes barokah beliau. Bab ini besok saya teruskan, masih panjang ini urusan Ibn Arabi ini. Terus yang ini lagi, yang kiai-kiai sering nukil itu kalau di ngaji tauhid. Fa kullu ma khatara bi balik, fallahu bi khilafi dzalik. Ini Ustaz pasti paham maksud saya. Sering saya dengar anak-anak muda yang ceramah nukil tauhid dikit itu keluar dalil itu. Fa kullu ma khatara bi balik, segala sesuatu yang terlintas di hatimu, maka Allah Ta'ala berbeda dengan itu. Ini tahu kalamnya siapa tuh? Kalam Ibn Arabi. Imam Sya'rani yang bilang dia wakil. Imam Ibn Arabi itu yang kalam. Artinya tauhidus sahih. Meskipun beliau terkenal dengan ajaran wahdatul wujud, saya tidak mengajarkan itu, juga tidak mengamalkan itu, dan tidak paham tentang itu. Itu urusan orang-orang majadzib, orang-orang tinggi. Khulasah kalam hadza, ringkasnya bicara saya ini, kita ke Ibn Arabi tidak mempelajari kitabnya, tapi mengambil asrarnya, membaca hizibnya, membaca sholawatnya. Cari aja, tinggal pencet di internet keluar itu. Kalau bisa pakai yang bahasa Arab. Hizib Ibn Arabi, sholawat Ibn Arabi, zikir Ibn Arabi, banyak, gampang. Sholawatnya di kumpulan sholawat saya ada, di kumpulan sholawat Sayyidi Yusuf An-Nabhani, di dua-duanya itu ada, itu di Sa'adatul Darain ada, di apa satunya, Afdhalus Sholawat ada Sayyidi Sadat juga ada. Hadza ma aradtu al-kalam fi hadzal yawm. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak yahrumana min barakati Sayyidi Al-Kutub Ibn Arabi, min barakati amthalih min awliyaihi, min barakati anbiyaihi wa rusulihi, min barakat Sayyidil Wujud Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min barakatika ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.